Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Dwi Oktaviani dari kelas 11 IPA 2. Saya akan menyampaikan peristiwa pengkhianatan pertama Bani Quraisy. Peristiwa pengkhianatan pertama Bani Quraisy ini berawal dari ketika Bani Quraisy diingatkan Rasulullah untuk takut terhadap murka Allah dan masuk Islam. Namun Bani Quraisy malah menantang dan menabuh genderang perang. Tak lama kemudian mereka membuat ulah kepada seorang wanita Arab yang mendatangi seorang tukang sepuh Yahudi untuk menyepuhkan perhiasannya. Tiba-tiba datanglah orang-orang Yahudi berkerumun mengelilinginya. Secara diam-diam si tukang sepuh itu menyangkutkan ujung pakaiannya yang menutup seluruh tubuhnya pada bagian punggungnya. Ketika wanita itu berdiri, maka terbukalah aurat bagian belakangnya. Orang-orang Yahudi yang melihatnya tertawa. Wanita itu menjerit minta tolong. Mendengar teriakan itu, salah seorang kaum muslimin yang berada di tempat itu menyerang tukang sepuh itu dan membunuhnya. Orang-orang Yahudi yang berada di tempat itu mengeroyoknya hingga orang muslim itu terbunuh. Akhirnya kaum muslimin marah, sehingga terjadilah perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi Bani Quraisy. Dengan demikian, mereka adalah kaum Yahudi yang pertama kali melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh mereka. Kejadian ini terjadi pada pertengahan bulan Syawal. Kemudian Rasulullah mengepung mereka selama beberapa hari, hingga mereka menyerah. Lalu datanglah Abdullah bin Ubay meminta Nabi Muhammad untuk memperlakukan sahabat-sahabatnya atau Bani Quraisy dengan baik. Permintaannya tidak diindahkan oleh Rasulullah, namun dia terus mendesak Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyerahkan sahabat-sahabatnya dengan syarat mereka harus meninggalkan Madinah dan tidak boleh tinggal berdekatan dengan kota ini. Lalu orang-orang Yahudi Bani Quraisy meninggalkan Madinah menuju pedusunan bernama Az-Zar'at. Sebagian besar dari mereka mati ditimpa musibah, yaitu satu, peristiwa ini menunjukkan bahwa hijab yang disyariatkan oleh Islam kepada wanita adalah menutup muka. Dua, orang munafik selama di dunia harus diperlakukan oleh kaum muslimin sebagai orang muslim. Tiga, seorang muslim tidak boleh menjadikan non-muslim sebagai wali atau teman setia atau sejawat untuk melakukan kerjasama dan tanggung jawab kewalian. Saya juga akan menyampaikan peristiwa terjadinya Perang Uhud. Perang Uhud, peperangan ini dilatar belakangi karena para tokoh Quraisy yang tidak terbunuh pada Perang Badar membalaskan dendam orang-orang yang terbunuh dalam Perang Badar dengan membentuk 3.000 pasukan. Bahkan, mereka menyerahkan kaum wanita untuk mencegah larinya para tentara muslimin dari medan perang. Lalu, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya. Beliau menawarkan kepada mereka antara di luar kota Madinah atau di dalam kota Madinah menunggu musuh datang. Dari kalangan orang-orang tua seperti Abdullah bin Ubay memilih bertahan di dalam kota Madinah. Sedangkan para sahabat Rasulullah yang tidak berkesempatan ikut perang Badar ingin menghadapi musuh di luar kota Madinah. Golongan ini terus mendesak Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyetujuinya. Rasulullah dengan 1.000 pasukan menuju Uhud pada hari Sabtu tanggal 7 Syawal. Ketika di tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay beserta 1/3 pasukannya melakukan desersi dan kembali pulang dengan alasan karena pendapatnya tidak diterima oleh Rasulullah. Lalu sebagian sahabat mengusulkan untuk meminta bantuan kepada orang-orang Yahudi karena pasukannya tidak lebih dari 700 pasukan. Namun Rasulullah menolak. Kemudian Rasulullah bersama pasukannya mengambil posisi di daratan Bukit Uhud dan membentengi diri di balik bukit. Beliau menempatkan 50 pasukan pemanah di atas bukit. Rasulullah menunjuk Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin pasukan pemanah. Pada hari menjelang Uhud, Rasulullah memegang pedang, kemudian bertanya kepada pasukannya yang sanggup memenuhi fungsinya. Lalu Abu Dujanah menyatakan sanggup. Ia menerima pedang, lalu sambil berjalan mengelilingi barisan dengan membanggakan diri. Melihat ini, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya cara berjalan seperti itu dimurkai Allah.
kecuali pada tempat atau peristiwa seperti ini atau perang. Kemudian Rasulullah menyerahkan Panji kepada Mus'ab bin Umair. Sementara itu, pasukan sayap kanan kaum musyrikin dipimpin oleh Khalid bin Walid dan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Kaum muslimin berhasil menyerang kaum musyrikin. Mus'ab bin Umair gugur, lalu Panji diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Tidak lama kemudian, Allah menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin, sehingga kaum musyrikin lari mundur terbirit-birit, tanpa menghiraukan wanita-wanita mereka yang menyumpah serapah kepada mereka. Kaum muslimin terus mengejar seraya mengumpulkan barang rampasan perang. Melihat ini, pasukan pemanah yang bertugas mengawal bukit tertarik turun mengambil barang-barang rampasan, kecuali pemimpin mereka, serta pasukan yang masih setia mengawal bukit. Khalid bin Walid bersama pasukannya melancarkan serangan balik, diikuti oleh Ikrimah, sehingga berhasil membunuh seluruh pasukan pemanah yang mengawal bukit, termasuk Abdullah bin Jubair, dan mulailah mereka melancarkan serangan balik dari arah belakang. Pada saat itulah, kaum muslimin berperang dengan tidak teratur. Pasukan musyrikin semakin gencar melancarkan serangan sampai berhasil mendekati Rasulullah. Mereka melempari batu beliau hingga terluka parah. Di saat itu, tersiar desas-desus bahwa Rasulullah SAW gugur dalam pertempuran, sehingga mengguncang hati sebagian kaum muslimin dan orang-orang yang lemah imannya meninggalkan pertempuran. Abu Dujanah melindungi Rasulullah. Selang sekian lama, pertempuran itu berakhir. Kaum musyrikin meninggalkan medan pertempuran dengan rasa bangga atas kemenangannya. Selanjutnya, Rasulullah menguburkan mayat-mayat kaum muslimin yang mati syahid, dua-dua dalam satu kain, lalu yang paling banyak menghafal Al-Quran dimasukkan lebih dahulu ke liang lahat. Rasulullah memerintahkan agar mereka dikubur dengan apa adanya tanpa disolatkan